Oke, jadi kita masuk di pertemuan 2 ya. Materinya adalah ini, struktur data built-in ya. Tuh, mana? Nah, ini. Struktur data built-in pada Python. Jadi yang namanya struktur data itu kan anu ya, kalau di programming kan kita kenal ada namanya tipe data. Tipe data itu kan buat nyimpen suatu nilai ya. Kayak misalnya integer buat nyimpen angka, string buat nyimpen teks ya, dan seterusnya gitu kan. Nah, itu tipe data. Kemudian ada yang namanya struktur data itu sebenarnya kayak semacam apa ya, upgrade dari tipe data gitu. Jadi tipe data ditambahkan beberapa kemampuan khusus, ya, jadilah struktur data. Ya, salah satu jenis struktur data yang paling simpel itu array ya. Array itu sebenarnya kayak tipe data biasa, cuman dia bisa nyimpan dalam jumlah banyak. Ya, jadi kalau misalnya array of integer berarti bisa nyimpan integer jumlahnya banyak gitu. Nah, di pertemuan ini itu ada beberapa struktur data yang built-in itu maksudnya sudah masuk ya, sudah include di Python tanpa kita harus import gitu. Jadi ada beberapa jenis struktur data yang sudah di-include-kan di dalam Python karena kenapa kok sudah di-include-kan? Karena ini memang sering dipakai ya. Jadi struktur data yang di-include-kan ini itu yang paling banyak dipakai ya, nggak cuma di Python tapi di bahasa pemrograman yang lain ya. Itu sering dipakai makanya langsung ditanam langsung dari apa namanya, standar library-nya gitu. Jadi kita nggak perlu import-import khusus ya. Oke, nah jadi yang kita bahas pertama array dulu ya. Jadi di Python itu ya sama kayak bahasa pemrograman pada umumnya dia punya yang namanya array ya. Nah cuman di Python itu array itu bukan merupakan struktur data bawaan ya. Jadi yang ini di judul ini kan struktur data built-in itu tidak termasuk array. Ya, array itu harus diimport kalau mau pakai. Ya, caranya seperti ini, gitu. From array ya import bintang. Jadi kita harus import array, baru kita bisa pakai ini. Ya, kalau kita nggak import itu kita nggak bisa menjalani perintah ini, gitu. Nah, berikutnya tentang list. Nah, list ini baru yang merupakan built-in. Jadi kalau array tadi itu sebenarnya pakai library eksternal ya, jadi harus diimport ya. Nah, kalau di Python yang jadi bawaannya tuh list. Jadi sebenarnya list sama array itu hampir mirip ya. Jadi cara penggunaannya pun juga hampir sama ya. Kalau kita lihat, kalian perhatikan ya, kayak gini misalnya nilai ujian kurung kotak terus kita masukin datanya begitu, ini kan kayak kayak array di bahasa pemrograman lain kan, kayak misalnya mungkin kalian pernah lihat bahasa C atau bahasa Java atau PHP, nah itu array itu kayak gini, ya gitu. Nah kalau di Python itu namanya list, ya. Di Python ini namanya list. Kalau di bahasa pemrograman lain namanya array, gitu. Jadi itulah kenapa saya bilang sebenarnya array sama list di Python itu hampir sama, ya, hampir sama. Cuman eh, apa namanya, kalau array-nya di sini, kalau kalian pengen benar-benar pakai array yang seperti dengan konsep array di bahasa pemrograman yang lain, itu ya pakailah library array yang ini, gitu. Tapi kalau mau pakai array-nya versi Python, ya pakai yang ini, gitu. Tapi di sini dikasih namanya list, ya. Gampangnya kayak gitu. Seperti itu. Nah, untuk cara pembuatannya itu tinggal pakai kurung ini ya, kurung kotak gini ya, kurung yang tegak lurus gitu ya, yang bentuknya tegak, bukan kurung yang melengkung ya, gitu. Kemudian tinggal dimasukin datanya dipisahin pakai tanda koma ya. Kalau ini nyimpen angka seperti ini, kalau yang ini buat nyimpen string ya. Ini bisa juga dipakai buat nyimpen nilai campur-campur ya, bisa string, angka, terus pecahan sama boolean ya. Kemudian ini list dalam list ya. Jadi ini data yang pertama itu integer, data yang kedua itu di dalamnya list juga, list of integer. Jadi di sini listnya tuh punya 3 data ya. Ini data yang pertama, ini data yang kedua, ini data yang ketiga. Cuman di data yang kedua itu datanya itu berupa list. Nah, di mana di dalamnya ada 2 data. Jadi listnya kayak beranak gitu. Oke, nah mungkin langsung kita demokan ya. Untuk operasinya sih ada 3 ya, prepend, append, sama insert. Ya, ada 3 macam. Oke, sekarang kita buka Visual Studio Code.
Nah, ini yang kemarin saya close dulu. Hari ini matanya struktur data. Strukdat 02.py. Oke. Nah, jadi pertama kita nyoba untuk yang list dulu ya. Saya kasih komen ini list. Oke, untuk inisialisasinya list itu tinggal pakai kurung yang model begini ya. Kurung yang apa namanya? Kurung kotak gini ya. Kemudian di dalamnya kita isi data misalnya 5, 1, 9, 10, 12 ya. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau untuk caranya akses ya, caranya akses sih paling gampang pakai indeks ya. Jadi kalau kita mau apa namanya? Kita mau cetak data ketiga ya. Data ketiga itu 9 ini ya. Caranya adalah pakai indeks. Jadi indeks itu dihitungnya mulai dari awal tuh 0 ya. Ini 0, 1, 2. Berarti kalau datanya ketiga, berarti indeks yang dipakai adalah indeks 2 ya. Berarti list dalam kurung 2 gini ya. Kemudian kita cetak outputnya, nah ini 9 ya. Keluar output 9 ya. Bener ya. Jadi ini data 1, data 2, data 3 gitu. Kan kita mau cetak data nomor 3. Seperti itu. Kemudian itu basicnya ya untuk mengakses ya. Nah, berikutnya kita fungsi-fungsinya yang ada di dalam situ pertama adalah prepend. Prepend ini nambah item di depan ya. Kita coba panggil tambah item di depan. Caranya list.prepend. Prepend misalnya kita tambahin angka berapa ya? Yang belum ada 7 misalnya. Oke, kemudian kita cetak ya, kita print listnya gitu. Error apa ini? Loh, kok tidak ada atribut prepend? Sebentar. Append, extend, insert. Loh, adanya cuma append ya, append, extend. Append ada. Insert juga ada. Prepend. Bentar, kita cek aja di Google ya. Python list. Kalau nggak ada, berarti modulnya yang salah ya. Tapi kalau ada, berarti kemungkinan ini tempat saya Python-nya yang apa di VS Code-nya yang keliru ya. Mana ya list. Loh. Oh ini nih. Oh iya, memang nggak ada ya. Iya, prepend nggak ada. Berarti ini modulnya salah ya. Ini harusnya dihapus ya. Dia memang nggak bisa nambah dari depan karena di sini nggak ada prepend, adanya append. Ya, append itu dari belakang. Oke, kita coba yang append ya. Berarti kita di list nggak bisa nambah dari depan ya. Ini saya ganti aja belakang. Tambahin angka 7 ya. Kemudian kita print. Nah, hasilnya ini ya. 5, 1, 9, 10, 12 tambah 1 nih. Ada 7-nya di sini. Gitu. Terus fungsi yang lain, insert. Nah, kalau insert itu kita bisa nambah dimanapun ya. Tambah item di posisi ke, misalnya kedua ya. Jadi di sini, di posisi kedua itu kita tambahin itemnya otomatis yang data di posisi kedua, ya, yaitu si angka satunya akan geser. Ya, karena kita gantikan dengan yang lain. Jadi pakainya insert, ya, insert dalam kurung mau indeks ke berapa. Nah, posisi kedua itu kan indeks 1 ya, berarti kita taruh angka 1.
kemudian angka yang mau dimasukkan misalnya 20 ya, gitu. Jadi nanti harusnya hasilnya adalah 5, 20, terus 1, 9, 10, 12, sama 7 yang dari sini tadi. Ya, gitu. Nah, loh kok nggak ada? 5, 1, 9. Oh, belum saya simpan kayaknya. Ya, belum saya simpan. Nah, ini baru ya. 5, 20, 1, 9, 10, 12, 7. Ya. Jadi insert ini di posisi kedua ya, atau indeks 1 ya. Kemudian angka sebelumnya geser ya. Satunya geser ke posisi sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan, dan seterusnya. Gitu. Oke, itu mungkin tentang list ya. Kemudian, nah sekarang kalau misalnya kita mau ngubah data, ya ngubah data caranya gimana ya? Kita bisa langsung tembak indeksnya ya. Kalau mau cara paling gampang, langsung tembak indeksnya aja gitu. Ubah data di posisi keempat. Keempat tadi itu apa ya? Terakhir ya. 1, 2, 3, 4. Ya, angka 9 ya. Angka 9 mau kita ganti. Jadi 90 gitu misalnya. Ya. Posisi keempat itu kan berarti kan indeks ketiga ya. Nah, kita bisa langsung tembak indeksnya seperti ini. Ya. Kita ganti 90 gitu. Kemudian kita print. Ya. Nah, jadi ini berubah angkanya ya. Awalnya 9, jadi 90. Gitu. Jadi, ya sebenarnya sih kalau mau paling gampang, ya tembak indeksnya langsung. Ya. Tembak indeks langsung. Itu bisa. Mau diubah atau diambil datanya bisa. Gitu. Kalau mau nyisipkan sebenarnya kalau mau tembak indeksnya juga bisa ya, cuma kalian harus bikin function sendiri. Ya, karena kan ketika kita menyisipkan data kayak ini tadi, di antara 5 sama 1 kan kita masukin 20. Berarti kan ini harus digeser, satunya digeser, 9 digeser, 10 digeser. Nah, itu kita harus bikin function. Ya, nah itu kan repot. Nah, makanya udah ada dibikinin bawaannya, ya ini namanya function insert. Ya, kita tinggal pakai kalau mau nyisipin di tengah. Ya, kalau mau nambah di belakang juga sama, tinggal pakai append. Ya, kalau mau nambah di depan nggak ada tadi ya. Ya pakainya paling insert ya. Insert cuman ininya diganti 0. Gitu, itu bisa. Seperti itu. Jadi kalau mau nambah di depan bisa memanfaatkan yang ini, insert. Jadi meskipun nggak ada prepend, kita bisa manfaatkan ini. Karena ini bisa naruh dimanapun. Oke, ubah data sudah. Nah, yang terakhir ini menghapus data. Ya, menghapus data. Nah, ini kita bisa pakai perintah del, ya, del. Hapus data di posisi pertama misalnya, posisi ke 1 ya. Tinggal del, kemudian list, indeks 0 ya. Kemudian kita print buat lihat hasilnya. Nah, ini. Jadi data pertama kan angka 5 nih ya, kita del, jadi hilang. Terhapus seketika. Seperti itu. Jadi itu operasi-operasi dasar di list ya. Jadi nambah data sudah ya, ini nambah di belakang, nambah di depan atau tengah ya. Kemudian kalau mau ngubah data ya, dan terakhir hapus data. Jadi create, read, update, delete, CRUD udah semua ya. Gitu. Itu untuk yang list. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Belum, Pak. Belum, masih gampang ya, aman. Oke, kemudian berikutnya, nah ini ada tambahan sih. Kalau yang ini untuk menggabungkan dua buah dua buah list. Kita misalnya punya list pertama sama list kedua. Jadi menggabungkan list. Jadi saya punya list 2 yang isinya misalnya 100, 200 gitu ya. Kemudian mau saya gabungkan dengan list yang pertama. Nah, itu pakai yang namanya extend. Kita extend list pertama dengan list kedua. Maka nanti list yang ini, yang list 2-nya ini akan nambah di belakangnya. Ya. Maka output-nya, nggak keluar. List extend. Bentar.
list.extend list 2. Oh, sorry. Belum di print. Jadi itu tadi bukan output yang terakhir ya. Nah, lupa. Nah, ini. Oke. Jadi ini list yang pertama kan ini. Segini kan. Digabung dengan list yang kedua. List kedua 100 sama 200. Nah, jadinya ini tadi. Ini list yang pertama. Ini list yang kedua. Ya, buat gabungin dua buah list. Gitu. Itu untuk operasi dasarnya list. Kemudian berikutnya, nah ini kalau mau bikin array 2 dimensi, ya, atau list 2 dimensi, ya bisa. Itu list bertingkat. Jadi kalau mau bikin 2 dimensi itu kan berarti secara horizontal ada data, secara vertikal juga ada. Kalau yang tadi kita perhatikan kan salah satu doang ya. Kalau nggak vertikal ya horizontal. Jadi kopi, susu, teh, dah. Kalau nggak ya kopi, jus apel, es kopi, dah. Nah tapi kalau mau apa namanya, mau bertingkat gimana caranya? Ya ini tinggal dibikin aja berlapis gitu ya. Jadi list 2 dimensi ya. Saya kasih nama list 3. Itu pertama kita bikin kurungnya dulu ya. Kemudian di dalamnya baru ada data lagi. Ini list data yang pertama, isinya list juga angkanya 1 2 3. Kemudian ini 4 5 6 ya. Ini 7 8 9 ya, seperti ini. Ini jadi 2 dimensi. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau misalnya saya mau ngeprint angka 6, jadi saya harus ngeprintnya gimana? Ada yang tahu nggak? Print angka, biar outputnya 6. Keluarnya angka 6. Ini saya harus ngeprintnya gimana? List 3, kemudian indeksnya berapa? Ada yang tahu mungkin? 1,2 mungkin, Pak. 1,2. Kita coba. Bukan 1,2 ya, tapi ini gini ya. Nah, betul ya. Jadi kurungnya pakai 2 kali ya. Jadi ini kurung untuk data yang keberapa ya. Jadi kalau 1 itu kan berarti yang tengah ya, karena 0 kan yang ini. 0 itu data yang ini, satu baris ini. Kemudian 1 itu baris yang kedua, terus kemudian kalau indeksnya 2 itu baris yang ketiga. Itu untuk yang pertama ya. Jadi indeks pertama itu menentukan barisnya. Jadi 1 itu berarti baris yang ini. Nah, kemudian kita lihat angka 6 itu di posisi ketiga ya. Berarti kan indeksnya 0, 1, 2. Berarti ya indeks pertamanya 1, indeks keduanya adalah 2. Ketemulah angka 6. Demikian juga kalau misalnya kita mau ngeprint angka 8, berarti yang ini harus kita ganti jadi 2, kemudian yang ini jadi 1. Maka outputnya jadi 8. Ya. Nah, seperti ini. Jadi cara kerjanya gitu ya. Ya kalau mau dibikin bertingkat lagi bisa ya. Misalnya 3 dimensi. Seperti itu bisa. Jadi kita tambahin lagi di sini ada list baru ya 100, 200 gitu bisa ya. Cuman kalau dari pengalaman saya sih, list itu ya kalau yang efisien paling banyak ya cuma 2 dimensi ya. Kalau 3 dimensi itu nanti looping-nya terlalu dalam ya. Biasanya nanti untuk di programnya itu lambat. Jadi kalau sampai ada list 3 dimensi, berarti kemungkinan kalian salah cara menyusun datanya gitu loh. Karena itu bisa diakalin dengan cara yang lebih efisien. Ya, gitu. Karena secara algoritma ya sebenarnya 2 dimensi pun itu sudah cukup berat. Ya. Apalagi kalau ditambahin jadi 3 dimensi. Makanya nggak disarankan. Gitu. Jadi ini udah ya. Nah, ini kalau mau nge-looping ya, mau looping ya. Jadi kalau mau nge-loop data, kita coba dulu yang list yang biasa ya. Bukan yang 2 dimensi, tapi yang biasa. Loop list 1 dimensi. Ya, kita tinggal pakai for gitu. Tadi namanya apa nih? Namanya list doang ya. Nah, tapi kita harus bikin variabel penampung untuk looping-nya. Misalnya saya kasih nama item in list gitu ya. Kemudian saya print item ya. Gini. Maka nanti akan keluar item yang pertama itu tadi berapa ya terakhir ya? Lupa ya. Pokoknya kita langsung print aja deh. Nah, ini. Jadi mulai dari yang 20 ini ya. 20, 1, 90 dan seterusnya ini. Nah, ini. Mungkin biar kelihatan saya kasih print di sini juga deh, print. Loop
list satu dimensi. Nah ini, segini nih ya. Jadi kita bisa ngeprint satu-satu ya, di looping sampai habis ya. Gitu. Kalau yang 2 dimensi gimana? Ya 2 dimensi loop-nya juga harus dibikin bertingkat ya. Loop 2 dimensi berarti yang 2 dimensi tadi list 3 ya, yang ini ya. Oke. Nah, di sini kita nggak bisa habis bikin for yang pertama kita langsung print, nggak bisa. Kita harus bikin for yang kedua ya. For item 2 in item ya. Jadi karena kan list 3 itu kan isinya dalamnya masih berupa list. Jadi item ini setiap kali di looping isinya juga berupa list. Nah, karena item ini berupa list, maka dia bisa di looping ya. Ditampung di item 2. Nah, item 2 ini baru isinya berupa integer ya. Jadi bisa kita print. Jadi di item 2 itu kita print satu persatu ya. Nah, ini hasilnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Gitu. Itu kalau kita mau ngeprint ke samping gimana caranya? 1 2 3 terus 4 5 6 terus 7 8 9. Jadi looping yang dalam itu ngeprintnya masih ke samping, tapi yang begitu kita ganti looping yang luar jadi ke bawah. Jadi outputnya kurang lebih ya kayak gini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, kalau mau ngeprint kayak gitu berarti di sini kita harus tambahin argumen ya. Untuk apa? Biasanya kan kalau kita ngeprint doang itu kan setelah selesai ngeprint kan di enter sama dia. Nah, kita bisa ganti dengan cara menambahkan ini n. N-nya misalnya kita ganti pakai spasi begitu ya. Jadi kalau kita cetak, maka dia hasilnya akan ke kanan ya. Nah, jadi ke kanan seperti ini. Gitu. Itu kita bisa ganti pakai n. Nah, kemudian setiap kali ganti apa namanya? Ganti iterasi yang luar. Jadi misalnya 1 2 3 kan selesai, iterasi dalamnya kan selesai, berarti kan iterasi luarnya kan pindah jadi 4 5 6 7 8 9. Nah, itu mau kita enter. Nah, kita tinggal tambahin di sini print biasa gitu ya. Print kurung buka kurung tutup ya. Dia akan ngeprint enter secara otomatis. Ya, yang ini. Jadi hasilnya ya kayak itu ya, keypad di HP seperti ini. Gitu. Ya ini cuma masalah ngeprint aja sih. Ya. Jadi ngeprint looping 2 dimensi seperti itu caranya. Kalau di sini sih langsung ke bawah doang ya. Ya, ngeloop ke bawah. Oke. Ada yang mau ditanyain sebelum masuk ke berikutnya? Set. Jadi listnya itu aja ya untuk list. List itu yang paling banyak dipakai ya dibandingin dengan struktur data yang lain yang built-in. Yang paling banyak dipakai yang list ya. Ya karena simple, terus kemudian makainya gampang, bisa pakai indexing ya. Jadi bisa untuk banyak kondisi gitu. Oke, kalau nggak ada kan ya? Nggak ada. Oke, kita masuk ke yang set. Jadi set ini udah beda tipe ya. Jadi untuk list itu selesai. Saya kasih pembatas. Oke, berikutnya tentang set ya. Jadi kalau set itu ya struktur data juga ya. Tapi cara pembuatannya beda. Dia pakainya kurung kurawal seperti ini. Ya, kurung kurawal seperti ini. Nah, jadi kalau list tadi kan ini kurung kotak ya. Kalau set itu kurung kurawal. Bedanya di situ. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, perbedaan yang lain adalah kalau misalnya list ya. List di sini itu dia bisa menyimpan data yang duplikat ya. Jadi kalau misalnya di sini ada 5, kemudian saya tambahin data baru, ya 5 lagi itu nggak masalah. Ya, kita coba dulu. Nah, jadi 5-nya ada 2 kali ya. Ini 5 yang pertama, ini 5 yang kedua. Jadi ada data yang duplikat. Itu kalau list bisa-bisa aja, tapi kalau set nggak bisa ya. Jadi kalau kita copy datanya seperti ini, ya saya copy data yang sama, saya taruh di sini, kemudian saya coba print, ya setnya saya print. Yang terjadi adalah, nah 5-nya yang satu nggak ada, ya hilang, gitu. 5-nya menghilang. Itu yang pertama. Nah, yang kedua kalau kalian lihat, datanya tuh urutannya berbeda dengan ketika saya ingin inputin kan.
Jadi datanya di sini sama dia tuh diurutkan gitu. Jadi mulai dari yang kecil ke yang besar ya. Karena kan set itu kan pakai modelnya kan pakai hash ya. Jadi ketika disimpan dia tuh di hash dulu, kemudian dia ditempatkan sesuai posisinya. Beda dengan list ya. Kalau list tadi kan yang nempatin kan kita mau masukin kemana, mau masukin ke depan, mau ke belakang, mau di tengah itu suka-suka kita. Tapi kalau set itu dia yang nentukan gitu. Jadi set itu ciri khasnya yang pertama datanya nggak boleh duplikat, kemudian yang kedua yang nyimpannya terserah dia gitu. Itu set. Nah kadang-kadang ini ya data tuh nyimpannya juga nggak sesuai urutan. Kayak maksudnya di sini ya. Di sini kan dia urut 100, 200, 300, 400. Tapi pas di print itu malah jadi berantakan. Mungkin kita coba ya. Kalau kita masukin urut malah mungkin jadinya nggak urut ya. Saya masukin sampai 10 ya. Kemudian saya print. Nah, masih urut ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kebetulan. Mungkin algoritmanya di komputer saya begitu ya untuk hashing-nya. Tapi pada dasarnya bisa jadi urutannya itu nggak seperti ini. Ya, pokoknya urutannya suka-suka dia. Yang penting cepat waktu diakses gitu. Jadi makanya kenapa set itu dibandingin dengan semua struktur data yang ada dia pasti paling kencang ya. Karena memang nyimpennya tuh sudah didesain seefisien mungkin ya pakai mekanisme hashing tadi. Gitu. Jadi kalau kalian punya data ya, data entah jumlahnya 100, jumlahnya 1000 atau jumlahnya 1 juta itu kecepatannya nggak berpengaruh ya. Jadi karena dia pakai hashing dia bisa langsung tahu alamat tempat data yang mau dicari itu berada. Gitu. Mau di posisi paling ujung bisa, mau di tengah bisa ya. Jadi dimanapun nggak masalah. Itu keunggulannya set. Cuman kekurangannya tadi ya, kurangnya yaitu dia nggak bisa nyimpen data yang kembar. Gitu. Jeleknya sih di situ. Oke. Kemudian kalau untuk menambah data itu kita bisa pakai add ya. Menambah data. Jadi set titik. Nah, ini ada add ya. Kita menambah data yang belum ada berapa? 100 yang agak ekstrim gitu. Kemudian kita print. Nah, ini muncul ya 100 di belakang. Kemudian berikutnya apa? Menghapus. Nah, kalau menghapus sih bisa pakai ini ya, remove. Jadi kalau menghapusnya nggak pakai del ya, nggak pakai del tapi pakainya remove, set remove ya. Nah kita harus tahu data yang mau dihapus ya. Data yang mau dihapus misalnya berapa? 8 ya, remove 8, kemudian kita print. Ya, hilang ya. Habis 7 langsung 9 kan. 8-nya menghilang. Pakainya remove ya. Kemudian ya kayaknya cuma itu ya. Oh iya, sama set ini dia nggak bisa pakai indeks ya. Setahu saya sih tidak bisa. Ya kita coba misalnya kita print indeks 0, apakah bisa? Yang terjadi ya error ya. Jadi yang namanya set itu dia nggak bisa pakai indeks kayak di list kayak tadi gitu. Tapi kalau di looping bisa ya. Jadi kalau kita mau looping, kita item insert, kemudian kita print item. Nah, kalau di print bisa ya keluar seperti ini. Tapi kalau kita tembak indeksnya nggak bisa. Itulah kenapa kita nggak bisa pakai menghapus dengan caranya list tadi. List tadi kan ngapusnya kan seperti ini. Ngapusnya tuh pakai ini, pakai indeks. Nah, kalau di sini kan nggak, ngapusnya pakai remove. Karena kita nggak bisa kayak gini, del set indeks ke 1 gitu kan nggak bisa. Ya. Kayak gitu. Mencetak semua data. Itu set ya. Kemudian kayaknya cuma itu ya. Set itu memang paling simpel ya. Paling sedikit fiturnya ya karena ada keterbatasan tadi. Nggak bisa nyimpan data duplikat, nggak ada indeks, ya. Cuma kelebihannya dia cepat ya. Dia aksesnya paling cepat. Kalau kalian itu nyimpan data
yang pasti unik, pasti nggak mungkin kembar, pakailah set, ya. Contohnya apa yang data yang nggak mungkin kembar? Ya, yang pertama adalah nomor HP. Ya, di dunia ini nggak mungkin ada orang yang punya nomor HP itu kembar ya. 2 orang kembar itu nggak mungkin. Ya, terus kemudian apalagi alamat email itu juga nggak mungkin sama ya. Terus ya masih banyak lah nomor KTP, nomor SIM kayak gitu ya. Itu nggak mungkin ada yang sama. Jadi kalau nggak ada yang sama pakailah set ya, karena set itu paling kencang. Kecuali kalau ada data yang mungkin duplikat ya. Kayak misalnya kalian belanja di supermarket ya. Kalian beli misalnya beli minuman gitu ya, Coca-Cola gitu ya, 2 biji gitu kan bisa, ya kan. Kemudian nanti ada orang lain beli Coca-Cola juga bisa. Nah, itu kan duplikat namanya. Nah, kalau kayak gitu jangan pakai set, pakai list ya. Itu contoh implementasinya gitu. Kemudian ini tadi sudah ya. Nah, ada lagi namanya frozen set. Frozen set itu ya set yang nggak bisa diubah ya. Jadi elemennya selamanya seperti ini ya. Cara bikinnya pakai ini ya, pakai perintah frozen set. Kemudian dalamnya kita isi seperti ini. Jadi mau diapa-apain juga percuma gitu. Tapi ini jarang sih ya. Karena kita kalau bikin struktur data kan harapannya kan nanti ya mau diganti isinya ya. Gitu. Jadi jarang kalau kita bikin data yang statis, makanya ya nggak terlalu banyak dibahas ya. Seperti itu. Kemudian, oh ya, ini ada, kalau set itu ada operasi khusus ya, namanya union atau intersection. Jadi kalau union itu mencari data yang unik. Jadi data yang kembar ya, ya sebenarnya kayak gabungin ya, gabungin 2 data. Ya. Ini data yang pertama, ini data yang kedua, kemudian digabungin. Ya caranya pakai ini ya, pakai simbol pipa ini ya. Pakai simbol pipa. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi data yang kembar nggak akan muncul ya. Di sini kan sebenarnya ada data yang kembar kan 345. Ya, 345 ada di sini. Di sini juga ada 345. Nah, di sini 345-nya munculnya cuma 1 kali. Ya, 1 kali doang. Itu kalau yang union. Kalau intersection itu justru mencari yang kembar. Ya, yang kembar kan di sini 345. Kemudian di sini ada 345, ya udah itu yang dimunculin. Ya, hasilnya seperti ini. Gitu. Nah, kalau mau munculin data yang berbeda gimana? Jadi maksudnya yang tidak ada di kedua tempat. Jadi misalnya saya pengen outputnya tuh 1, 2 sama 6, 7 ya. Jadi 3, 4, 5-nya nggak ada. Ya caranya gampang sebenarnya. Tinggal pakai aja ini. Kita pertama pakai intersection dulu, kemudian intersection-nya di looping ya ke union ya gitu. Terus kemudian setiap kali looping di remove. Jadi pertama remove 3 di sini, remove 3, terus remove 4, ini 4-nya di remove, terus 5, 5-nya di remove. Jadilah yang ini ya. Gitu. Seperti itu. Itu triknya ya. Jadi pakai gabungan dua fungsi ini ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu tentang set. Sampai halaman berapa ya? Masih banyak kah? Lumayan ya. Oke, langsung saya lanjut aja ya, biar nggak kelamaan. Berikutnya adalah tuple. Ya. Kalau tuple itu sebenarnya dia mirip kayak list ya, cuman dia datanya nggak bisa diubah. Ya, itu doang sih bedanya. Kalau set tadi kan dia punya frozen set, kalau list dia punya tuple. Ya. Jadi ini intinya dia tidak bisa diubah. Ya. Kalau fungsi-fungsinya sih harusnya sama semua ya, sama semua kecuali fungsi untuk ngubah ya. Saya pindah di sini tuple dalam kurung 1 2 3 4 5 jadi dia pakai indeks bisa ya, tuple. Saya mau ngeprint angka 4 misalnya, berarti indeks 3 ya. Nah, ini angka 4 ya. Bisa ya. Terus kemudian kalau mau di looping ya, for item in
tuple, ya, kemudian print item, nanti harusnya keluar 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini, ya, keluar. Bisa. Cuman fungsi-fungsi yang berkaitan dengan mengubah data itu yang nggak bisa. Jadi misalnya saya mau ubah data di indeks ke-1, ya, yaitu angka 2 ini, mau saya ganti dengan 20, kayak gitu, terus kemudian kita print hasilnya seperti apa. Nah, error ya. Error. Jadi tuple memang nggak bisa diubah gitu loh. Jadi cuma bisa dibaca doang. Ya. Tapi kalau digonta-ganti isinya, dia nggak bisa. Seperti itu. Bedanya cuma di situ sih. Kalau fungsi-fungsinya di dalamnya ada apa aja ya? Loh ya nggak ada berarti. Kalau tadi kan ada append, ada append, insert, ya, terus delete. Nah ini nggak ada ya, cuman count itu buat ngambil ukurannya doang ya. Ya berarti nggak bisa diapa-apain ya, cuma bisa di print-print aja ya. Gitu. Jadi mau di print by index atau di print pakai looping kayak tadi ya. Gini, ya paling cuma itu aja. Jadi cuma print tuple indeks 4 misalnya. Ya, indeks 3. Gitu. Nah, kalau yang range, ini range itu untuk ya, sebenarnya kayak looping, cuman kita batasin ya, batasnya. Jadi kalau misalnya kayak gini, berarti dia yang di print adalah mulai dari indeks kedua sampai indeks yang paling terakhir ya. Kalau 5 di sini berarti 5-nya harusnya nggak ikut ya. Kita coba aja ya. Misalnya print tuple saya mulai dari 1 aja sampai 3. Berarti harusnya mulai dari ini indeks ke-1 sampai indeks 3, tapi 3-nya nggak ikut, berarti sampai 2. Berarti cuma 2 sama 3. Harusnya sih gitu. Loh, apa ini? Kok error? Oh ya, ini. 2, 3. Ini hasilnya ya. Jadi indeks 3-nya nggak ikut ya. 3 itu jadi batasnya. Jadi yang di print adalah indeks 1 dan 2. Kalau saya printnya begini, berarti yang terakhir adalah indeks 4 yang di print. Ya, gitu. Nah, ini. Itu untuk yang range ya. Kalau ini saya kosongin, berarti artinya dia akan di print dari awal ya. Ini saya ganti 3 lagi, berarti dia mulai dari yang paling pertama. Nah, ini di print. Kalau saya kosongin yang belakang, ya, jadi kayak gini, berarti ini nge-print semua artinya ya. Nah, kayak gini. Kalau saya ngisinya yang depan, berarti dia mulainya dari indeks 2 sampai selesai. Ya, gitu doang sih. Itu kalau mau mainan ini ya, notasi titik 2 ini ya, atau range, itu caranya seperti itu. Kayak gitu. Oke, yang tuple mungkin nggak terlalu banyak dibahas ya, karena sama kayak list. Cuman bedanya dia cuma bisa dibaca, tapi nggak bisa digonta-ganti. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke dictionary? Belum, Pak. Oke, langsung gas ya. Ini yang terakhir. Nah, dictionary ini yang paling rumit ya. Paling rumit karena eh, paling apa ya? Paling rumit tapi dia istilahnya paling fleksibel ya kalau saya bilang ya. Jadi ini contoh dictionary. Saya bikin dulu di sini. Untuk inisialisasinya, dictionary itu sama kayak set ya. Pakainya ini kurung kurawal gitu. Bedanya adalah kita harus sebutin indeksnya. Indeksnya itu terserah kita. Gitu. Beda dengan list tadi ya. Kalau list tadi kan ini datanya kan seperti ini ya. Datanya seperti ini, indeksnya akan dikasih dari sananya. Ini indeks 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Pokoknya urut dari 0, 1 dan seterusnya. Nah, kalau dictionary itu indeksnya harus kita sebutin dan indeksnya nggak harus urut ya. Jadi misalnya kita mau masukin indeksnya 5 gitu ya. Datanya kemudian saya kasih string ya, Adi gitu. Kemudian berikutnya indeksnya baru 2 ya, Christian.
Kemudian ada lagi indeks berikutnya adalah 7 gitu ya. Nugraha kayak gini. Terus kita print ya, dictionary gitu. Nah, ini hasilnya ya. Gitu. Kalau kita mau tembak dari indeksnya ya bisa juga ya. Kita print kemudian dictionary indeksnya sesuai ini ya. Soalnya saya mau ngeprint Nugraha ya berarti 7 gitu. Nah, ini keluar Nugraha ya. Gitu. Kalau saya ngeprint indeks 1, ya 1 kan nggak ada nih, atau indeks 0 deh. Indeks 0 kan nggak ada. Maka error ya. Gitu. Jadi dictionary ini mirip kayak list, cuman indeksnya kita yang nentuin. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah indeksnya nggak harus berupa angka, ya. Indeksnya bisa berupa karakter atau berupa apapun bisa ya. Saya ganti A, B, C gitu misalnya, bisa aja. Jadi kalau saya mau ngeprint Christian gitu misalnya, saya tembak indeksnya adalah B. Ya, ini saya ganti berarti B seperti ini. Itu nanti outputnya adalah Christian. Gitu. Itu dictionary ya. Kenapa kok namanya dictionary ya? Kayak kamus kan. Jadi kalau kamus itu kan kita menerjemahkan bahasa Indonesianya apa, bahasa Inggrisnya apa. Ini dipakai buat bikin kamus juga bisa. Misalnya saya bikin kamus eat ya, artinya makan. Kemudian saya sleep artinya apa? Tidur ya. Kemudian saya apa ya? Ya makan tidur, belajar itu ya, study ya. Belajar. Nah, terus kemudian kita pengen terjemahin bahasa Indonesia dari sleep apa ya? Ya kita tulis aja di sini sleep gitu. Maka outputnya adalah tidur. Nah, kayak gitu. Itulah kenapa kok dia dinamakan dictionary karena bisa dipakai sebagai kamus kayak gini ya. Jadi kita taunya sleep diterjemahkan jadi apa? Oh, tidur. Nah, kayak gitu. Ya kan kayak kamus kan cara kerjanya kan, konsepnya. Gitu. Itulah kenapa dikasih namanya ini. Ya. Atau kalau di bahasa yang lain itu ada namanya map ya. Map karena prosesnya mapping. Sleep itu di mapping dengan tidur, eat itu di mapping dengan makan. Ya. Gitu. Jadi kalau kalian mungkin ada dengar di Java itu namanya map, kalau di Python namanya dictionary itu sebenarnya dua hal yang sama ya. Cara kerjanya mirip. Gitu. Itu ini sudah ngeprint indeks udah. Nah, kemudian kalau mau ganti data ya sama sih kayak list tadi ya. Karena kan cara kerjanya mirip ya. Kita tinggal ganti apa namanya? Misalnya kita mau ganti sleep ya. Kita ganti isinya dengan apa? Bangun gitu misalnya ya. Terus kemudian kita print. Nah, ini kan berubah isinya ya. Sleep jadi bangun. Gitu. Ya tinggal tembak aja indeksnya. Seperti ini ya. Kalau mau ngubah. Kemudian kalau mau nambah, ya kita bisa langsung kita mau nambahin kosakata baru ya. Apa misalnya? Go gitu ya. Artinya pergi. Oke, pergi. Kita print. Nah, tambah ada yang baru ya, go gitu. Ini kalau list nggak bisa ya tapi ya. Jadi kalau list misalnya kalian punya list 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kalian tiba-tiba mau nambahin list ke 7 itu ke 6 gitu nggak bisa. Karena kan list itu kan indeksnya harus urut ya. Karena kalau bisa pakai cara kayak gitu takutnya nanti bisa langsung nembak list 100 gitu misalnya ya. Maka nggak bisa. Kalau di sini kan dia nggak urut ya. Indeksnya itu kan suka-suka gitu loh, nggak urut. Jadi mau nambahin kayak gini bisa. Nambahin yang belum ada bisa. Kayak gitu. Nah ini kalau mau nambah yang langsung pakai ini aja, tembak aja gitu indeksnya. Kalau mau ngapus, ya sama kayak list, bisa langsung pakai perintah del. Ya, kita del dictionary it. Kita print dictionary bread. Nah, it-nya hilang. Ya. Jadi bisa pakai perintah del.
ya. Seperti ini. Kalau mau dibikin bertingkat juga bisa, ya. Jadi dalam dictionary, ya ada dictionary lain, ya. Jadi dictionary yang luar, yaitu yang people ini, dia punya indeks 1 sama 2. Nah, di indeks 1 isinya adalah dictionary. Ya, isinya berupa data diri orang yang pertama. Gitu. Ini jadi bisa dipakai buat data penduduk ya. Cuman indeksnya nanti diganti data yang indeks yang unik misalnya KTP gitu ya. Biasanya indeksnya jangan pakai ini, jangan pakai nomor urut 1, 2, 3 gitu jangan. Kalau pakainya nomor urut mending pakai list aja daripada pakai dictionary. Jadi dictionary kan udah dirancang supaya indeksnya tuh bisa suka-suka kita gitu loh. Kalau akhirnya kita cuma pakai indeks yang urut ya percuma gitu. Indeks ini biasanya dipakai untuk yang memudahkan pencarian ya. Jadi kalau kita misalnya mau nyari orang kan biasanya kan kita harus masukin nomor KTP gitu kan biar tahu datanya ya. Nanti nomor KTP-nya bisa ditembakin ke sini. Jadi kita kalau mau nyari orang tinggal print aja gitu loh. Dictionary misalnya nomor KTP-nya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nanti langsung keluar infonya kan. Gitu. Makanya saran saya indeksnya ini kalau bisa adalah sesuatu yang unik yang bisa dipakai buat nyari datanya lebih cepat. Gitu. Itu istilahnya best practice-nya ya. Gitu. Kemudian ini contoh-contoh yang lain untuk nested loop ya. Ini prinsipnya sama kayak list tadi sih. Gitu. Guide-nya ini coba sendiri aja ya. Ini gampang sih. Tinggal copy aja terus di run gitu ya. Ini menghitung rata-rata ya. Intinya sih looping, kemudian setiap kali looping dijumlahkan elemennya, terus terakhir dibagi sejumlah elemen ya gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kayaknya nggak ada, masih gampang ini ya. Sudah, kalau nggak ada, ini soal kalian untuk minggu ini ya. Soalan guided-nya, buatlah program Python. Jadi ada 2 ya. Jadi program Python untuk menghitung nilai rata-rata dari dictionary. Jadi dictionary-nya formatnya seperti ini. Jadi yang sebelah kiri itu key-nya, yang sebelah kanan itu angka ya. Ini angka, angka, angka. Nggak boleh yang lain, harus angka. Kemudian nanti kalian bikin programnya seperti apa, pokoknya nanti dia ujung-ujungnya harus ngeprint ini. Ngeprint tulisan, average-nya 3,8. 3,8 ini didapat dari 1, tambah 2, tambah 5, tambah 4, tambah 7, dibagi jumlah datanya, yaitu 5. Ketemulah 3,8. Kemudian berikutnya, selain ngeprint rata-rata, kita harus ngeprint juga key-nya ya, digabungin ya. Jadi A, B, D, F, G ini gabungan dari A, B, D, F, G. Ya, seperti itu. Gampang ya. Ya tinggal lihat ini aja sih. Lihat dari sini. Cuma kalau ini kan dia pakainya pakai pakai list ya. Kalau ini dictionary, tapi kan prinsipnya sama. Nah, kemudian yang kedua adalah ini inputannya misalnya ada inputan berupa teks. Ini wajib teks ya. Tulisannya saya lapar gitu ya. Kemudian kalian diminta untuk ngeprint huruf unik dan jumlahnya ada berapa. Jadi hurufnya di-print-nya sesuai urutan ya. Jadi kan huruf pertama kan S. Jadi kalian nyari semua huruf S di sini ada berapa biji. Oh, ternyata cuma 1. Ya udah, S sama dengan 1. Kemudian huruf yang kedua apa? Oh, huruf A. Huruf A ada 1, 2, 3, 4. Berarti A sama dengan 4. Nah, nanti huruf A itu nggak usah dicetak lagi. Jadi cukup sekali aja di sini. Ya. Kemudian huruf yang ketiga itu Y. Y itu ada berapa? Oh, ada 1 di sini. Ya udah, 1. Kemudian kan huruf berikutnya kan harusnya A ya. Cuman kan huruf A kan udah di-print sebelumnya. Jadi nggak usah di-print. Skip. Langsung ke huruf L. Ya. Huruf L ada 1. Dan seterusnya. Spasi nggak dihitung ya. Jadi ini sebenarnya kan ada spasi. Tapi spasi nggak perlu dihitung. Ya. Jadi yang dihitung hanya yang huruf aja. Gitu. Jadi inputnya nanti seperti ini. Outputnya yang bawah. Itu ada 2 soal. Ya. Oh ya, kemudian kalian submit-nya tuh saya sudah bilang ya minggu lalu ya. Jadi selain laporan harus ada source code juga, dipisah ya. Jadi di zip jadi laporannya PDF, kemudian nanti ada juga source code-nya. Gitu.
jadi file sendiri, ya supaya nanti pas meriksa tuh gampang gitu loh. Kalau nggak ada source code-nya, kami harus ngopi dari laporannya kan setengah mati ya. Apalagi kalau di laporannya isinya screenshot ya, bukan sesuatu yang bisa di-copy kayak gini nih ya. Copy itu setengah mati, jadi nggak bisa diperiksa. Ya, jadi harus ada source code. Kalau nggak ada source code-nya, berarti nilainya dikurangin karena yang dinilai cuma laporannya doang. Programnya nggak bisa dinilai. Gitu ya. Jadi tolong diperhatikan. Oke, ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Sudah, Pak, ya? itu yang unguided-nya yang dictionary sama inputnya harus itu ya Pak? Atau bisa Nggak, bebas? bisa bebas. Ini cuma contoh kasus aja. Oh iya Pak. Gitu. Nanti bisa digonta-ganti yang lain juga. Oke Pak, Gitu. makasih Pak. Tapi inputnya nanti di langsung variabel aja ya. Jadi nggak perlu bikin input pakai ngetik itu nggak usah. Nanti bikin aja satu variabel, kalian kasih input terserah ya. Mau ngopi ini juga boleh. Tapi nanti waktu kami periksa, nanti kami bisa gonta-ganti isinya ini ya. Gitu. Seperti itu. Ada lagi mungkin? Pak, mau tanya, kita ada Ya. post-test nggak ya? Kenapa? Post-test. Post-test nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi Ah. cuma laporan aja sama unguided ini ya, Pak? Oh, nggak ada kuis juga. Kalau kuis ada. Kalau kemarin kan ada pretest ya, pretest sama post-test ya kalau nggak salah ya. Kalau kita adanya ini kuis ya. Kuisnya tapi baru mulai minggu ini ya. Minggu lalu nggak jadi karena saya lupa ngeset, jadi masih hidden ini ya. Yang minggu ini sudah saya buka, jadi silahkan dikerjakan. Dibuka sampai ini hari Minggu ya. Gitu. Waktunya 30 menit. Soalnya ini udah ada yang ngambil nih ya. Udah ada yang ngerjakan. Gitu. Jadi setiap minggu ada kuis. Jadi kan sebenarnya kalau yang kemarin itu kan karena yang pretest itu kan gabung ya. Teori ada pretest, praktikum ada pretest, cuma dikerjakannya sekali. Nah, kalau sekarang karena cuma ada praktikum doang, jadi saya gabungin aja jadi satu nilainya gitu. Jadi kalian cukup ngerjain kuis doang satu kali. Gitu. Jadi nilainya ada kuis, ada ini unguided ya. Terus UTS sama UAS ya. Gitu. Ini di RPS-nya sudah saya update sih. Cuman saya lupa persentasenya berapa ya kemarin ya. Ini ya. Jadi kuisnya ini yang paling besar malahan. Jadi jangan lupa ya. Diambil 10 nilai terbaik ya. Kalau laporan ini 20% ya. Nah, UTS sama UAS ini 20%. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sip. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Oke, sepertinya Pak, tidak ada. satu Oh ya, lagi. gimana? Berarti isi laporannya itu cuma laporan sama ini struktur codingannya ya? Ya, codingannya yang mau kamu jelaskan gitu misalnya. Jadi misalnya kamu tadi diminta untuk soalnya kan tadi suruh menghitung rata-rata. Nah, kamu caranya ngitung rata-rata gimana? Itu kamu jelasin di screenshot bagian yang mau kamu jelasin kayak gitu. Kayak gitu. Oke, siap, Pak. Kalau source code full-nya nanti pakai file terpisah aja ya. Untuk laporannya, Baik, Pak. Pak. Terima Kenapa? Itu kasih. yang ditaruh di laporan itu cuma screenshot-nya doang. Ya sama penjelasan. Jadi ada penjelasan kamu gitu. Cara kerjanya gimana gitu. Kalau cuman screenshot doang, ya sebenarnya nggak jauh beda sama source code ya. Jadi screenshot sama dijelaskan ya. Berarti yang dijelasannya di laporannya, tapi di source code-nya dibiarin nggak usah ada penjelasan gitu, Pak. Iya, source code nggak usah pakai penjelasan. Karena source code-nya nanti buat kita run gitu. Saya run buat dicek hasilnya seperti apa gitu. Oke. Ada lagi mungkin? Tidak ada ya? Ya sudah, kalau gitu sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa dikerjakan kuis sama itu ya, unguided-nya. Oke, kalau gitu